Kira-kira 1500 tahun yang lalu tercatat di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kisah orang Yahudi atau Israel dan Palestina dan meramalkan hal apa yang akan terjadi terhadap Israel, Yahudi itu dan Palestina. Mari kita simak video berikut. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa yang ada di bumi. Jika kita lihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Dan tak hanya itu teman-teman, saat ini teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang, sebagian besar diciptakan oleh orang Yahudi. Bangsa Yahudi berhasil menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan, bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka pada berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat manakala ekonomi dan militer mereka di-backing oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejian yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasuki pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7. Dari ayat itu teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Yang ketika itu, kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi. Palestina dan Masjidil Aqsa akan dikuasai kaum muslimin sebagaimana di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang dulu pernah menaklukkan bumi Palestina. Yang paling ekstrim lagi, seorang ulama atau seorang ustadz dari Malaysia pada tahun 2012 mengatakan bangsa Israel, negara Israel kini sudah pun sampai kepada penghujungnya. Saya fikir tu Haji ada logiknya. Ada logiknya. Ada logiknya, ada asasnya. Berdasarkan apa? Bahawa pada asasnya kita yakin dengan janji Allah berdasarkan kalam Rasulullah SAW bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat Islam membunuh bangsa Yahudi. Kita yakin Yahudi berkait dengan Israel yang bernama Zionisnya, yang berkonsepkan Zionis ini, yang ta'assub fanatik sehingga bukan lagi berperi kemanusiaan, kita yakin akan dibunuh, dihancurkan sebab perangai itu. Berdasarkan hadis, kita yakin bahawa pada tahun 2022 Israel lenyap. Sekarang ini kan sudah tahun 2023, bulan November. Sudah hampir berakhir 2023. 2022 sudah lewat. Tetapi kenyataan saat ini Israel sedang gila-gilaan membumi hanguskan tanah Palestina. Sepertinya nubuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal.
Tapi apa kata Alkitab? Apa kata nubuatan Tuhan orang Yahudi itu yang tercatat dalam Alkitab? Bagaimana nasib Israel dan Palestina nanti? Ribuan tahun sebelum ada kitab suci Al-Quran, sudah tercatat di dalam kitab suci orang Yahudi begitu banyak nubuatan Tuhan orang Yahudi tentang apa yang akan terjadi terhadap bangsa Yahudi atau Israel dan Palestina. Kemudian, kira-kira 1500 tahun yang lalu, tercatat di dalam kitab suci Al-Quran, nubuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang akan terjadi terhadap Yahudi atau Israel dan Palestina. Tapi nubuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bertolak belakang dengan nubuatan Tuhan orang Yahudi. Kira-kira nubuatan siapa yang akan benar-benar terjadi? Mari kita simak video berikut. Mari belajar Alkitab apa yang Tuhan ngomong tentang Israel. Hanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Amin. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Terus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. segala tulisan itu diilhamkan Allah. Dan tidak ada satu nubuat pun di dalam Alkitab yang dibicarakan lalu yang bicara atau yang menulis yang bernubuat asal-asalan. Tidak ada. Semua betul-betul dengan dorongan Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, silakan. Yang terutama harus kamu ketahui, Ya. ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya, jadi saudara-saudara, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena tidak ada orang bicara sembarangan, tapi semua oleh dorongan Roh Kudus. Artinya Allah yang bicara melalui juru bicaranya para nabi. Ya. Peperangan-peperangan yang dialami oleh Israel atau bencana-bencana yang dialami oleh Israel itu tidak kebetulan dan pasti Tuhan pakai nabi-nabinya. Amos pasal 3 ayat 6 dan 7 misalnya dikatakan demikian. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Betul. Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Jadi peperangan-peperangan yang dialami Israel, saya yakin itu ada dalam rencana Allah. Ayatnya yang ke-7 mengatakan begini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Garis bawahi kalimat ini. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi dikaitkan dengan Petrus tadi, Amos, semua selaras. Bahwa orang kalau bicara atas nama Tuhan, itu pasti karena dorongan dari Allah sendiri. Allah bisa bicara langsung, tetapi ayat ini mengatakan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Tentang Israel. Mulai dari Tuhan menjanjikan tanah perjanjian, Tuhan janji mulai dari Abraham, saudara-saudara. Ya, lalu turun kepada Ishak, turun kepada Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua benar-benar janji Allah yang tidak mungkin meleset. Tapi mari kita maju lagi. Kita lihat bahwa Israel akhirnya melawan, tegar tengkuk. Dan konsekuensinya ialah Allah membuat mereka tersebar di berbagai negara. Di Amerika ada orang Yahudi, di Eropa ada orang Yahudi, ya. Di Asia ada orang Yahudi, di Afrika ada orang Yahudi,
Bahkan kabarnya di Indonesia, di beberapa suku ada orang Yahudi, beberapa artis berdarah Yahudi. Saudara tahu kenapa bangsa Israel bisa tersebar di semua tempat? Itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh hamba Tuhan, dalam hal ini Musa, saudara-saudara. Dalam Ulangan pasal 28 mulai ayat 63. Saudara perhatikan ya. Ulangan pasal 28 mulai ayat 63. Dikatakan demikian. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Ya. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Saudara lihat, kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Maka kita tahu sejarah Israel itu mereka menyebar ke seluruh negeri. Nanti kita bahas sampai mereka pulang kembali ke Palestina. Negara sekarang Israel yang lagi kacau-kacau ini, itu sudah ada semua dalam Alkitab. Ayat 64. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Saudara lihat, makanya di semua tempat mereka ada. Kemudian, di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Terus, engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. iya, Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, iya. mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Terus, Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. nah makanya saudara lihat ya, sejarah ketika Israel ada di negeri orang, pembantaian terhadap orang Yahudi itu di mana-mana. Zaman Hitler saja itu mungkin 6 jutaan orang Yahudi dibantai. Itu semua sebenarnya sudah ada dalam nubuatan ini. Bahwa mereka akan sengsara. Tetapi saudara, setiap apa yang mereka alami sampai peperangan, penindasan yang mereka alami, Tuhan janji Tuhan akan bawa pulang mereka kembali ke negeri mereka. Makanya kita tahu bahwa di zaman Israel modern ketika ada seruan untuk Israel merdeka, mencari tempat, akhirnya mereka kembalilah ke Israel yang sekarang ini, saudara-saudara. Dan itu pun Tuhan sudah berjanji. Bukan hanya Tuhan bilang bagaimana mereka disebarkan atau menyebar dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Sampai di semua negara ada orang Yahudi. Tapi Allah juga berjanji mereka akan pulang kembali. Dan nanti apa yang akan terjadi setelah mereka pulang kembali, itu sudah ada. Mari kita lihat Yeremia pasal 16 ayat 15. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka. Iya. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Anda lihat, karena mereka nakal, namanya Tuhan itu kan suci, dia kasih tapi dia suci. Tuhan bilang, negeri yang saya sudah kasih kau, saya akan cabut kau dari sana. Dan saya bawa keliling kau dari ujung bumi satu ke ujung bumi yang lain. Tapi kemudian Tuhan janji lagi Israel, nanti saya akan bawa pulang engkau. Saudara catat Yeremia 16 ayat 15 ini. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Yang mana? Palestina sekarang ini. Ya, ini makanya ini jadi masalah di sini. Tapi saudara-saudara, ini memang firman Allah, ini rencana Allah. Bandingkan juga tentang kepulangan mereka ini dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 16 dan 17 ya. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa Betul. dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu,
Ya. Dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Terus 17. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Amin. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Saudara, makanya ini yang kenapa kemudian mereka pulang kembali. Kan itu ada sejarahnya. 1948 itu kan mereka merdeka. Itu karena apa yang dinubuatkan di dalam Yeremia, Yehezkiel tergenapi. Ini benar, Tuhan sudah janji. Kita lihat lagi. Yehezkiel 34 ayat 13. Ya. Perhatikan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Itu janji Tuhan. Ya. Jadi Tuhan pasti bawa pulang mereka, saudara. Dan memang mereka sudah duduk di sana. Nanti baru kita lihat. Tapi kenapa kacau begitu? Itu juga sudah ada nanti. Lengkap di Alkitab. Makanya saudara yang tidak baca Alkitab rugi besar. Alkitab kita ini ngomong semua. Apalagi tentang Israel. Itu memang sorotan khusus. Ayo kita pindah ke Yehezkiel. Tadi Yehezkiel 34 ayat 13 ya. Yehezkiel 36 ayat 24. Perhatikan. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa Ya. dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Saudara lihat. Akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Tanah yang mana? Yang Tuhan janji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tanah yang mana? Yang ketika mereka nakal, mereka melawan aturan Allah. Allah bilang aku cabut engkau, aku bawa kau kemana-mana. Tapi Tuhan bilang aduh kalau di negeri lain mereka puji Tuhan kurang mantap. Harus kembali ke tanah itu. Tuhan bawa kembali lagi. Makanya Israel merdeka. Jadi semua bencana kepelikan yang dialami oleh Israel di dalam sepanjang sejarah Israel. Sampai hari ini. Mari. Makanya kenapa saya bilang jangan kutuk Israel. Jangan kutuk Israel. Kita tidak kutuk Palestina, tapi kita juga tolong jangan kutuk Israel. Anda tahu Anda berurusan dengan siapa? Mari kita lanjut saudara-saudara. Tambah dulu Yehezkiel 37 mulai ayat 21 sampai 25 lah cukup. Ya perhatikan. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Amin. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Saudara lihat ini. Berapa banyak nubuatan tentang ini. Tidak mungkin tidak terjadi dan sudah terjadi. Makanya mereka sudah ada di negara mereka sekarang. Tuh itu sudah dinubuatkan. Lanjut. 22. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka. Ya. Di atas gunung-gunung Israel. Ya. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Ya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa. Betul. Dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Dulu kan terbagi toh, saudara ingat sejarahnya ya. Zaman Salomo mulai nakal-nakal di dua raja-raja. Satu raja-raja 11 itu Tuhan bilang akan terbelah bagi dua. Terbagilah utara dan selatan. Utara 10 suku ibu kotanya Samaria. Selatan 2 suku ibu kotanya Yerusalem. Tapi Tuhan bilang nanti kalau saya bawa kembali tidak ada 2 kerajaan, satu saja. Makanya di Israel sekarang tidak ada yang namanya utara selatan, tidak ada. Israel raya. Tuhan yang ngomong. Saudara masih tidak percaya Alkitab ini buku luar biasa. Terlalu luar biasa. 23. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya. Ya. Atau dewa-dewa mereka yang menjijikan. Betul. Atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Ya. Dengan mana mereka berbuat dosa. Dan mentahirkan mereka. Sehingga mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahnya. Terus. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia.
Iya. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, Iya, itu tanah mereka. Terus, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka Betul. akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. itu sudah. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi saudara lihat di sini ya. Ya, tentu Yeskiel dengan Raja Daud kan zaman berbeda. Tapi ini ungkapan bahwa dia harus jadi satu kerajaan, satu negara. Ya, tidak cukup data begitu banyak di Yeremia, Yeskiel. Tuhan pakai juga nabi lain lagi. Saudara lihat apa yang Amos bilang dalam Amos 9 ayat 14 dan 15. Dan ingat saudara, ingat yang di Amos ini begini. Kalau Tuhan sudah bawa pulang mereka, tidak akan ada orang yang bisa mencabut mereka. Sekalipun kehadiran mereka ini, Anda dengar, akan membuat pening semua negara-negara di sekeliling mereka. Akan membuat bangsa-bangsa bergabung lawan mereka. Dan itu kita sudah nonton sekarang. Ya. Tapi dengar, tidak mungkin tercabut dan tidak mungkin kalah. Mari kita lihat progres dari nubuatan tentang Israel ini. Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Yes. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ya, Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. betul. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Tidak bisa. Firman Tuhan Allahmu. Tidak ada yang bisa mencabut mereka lagi dari tanah itu. Tidak akan bisa. Jadi saudara, makanya sia-sia. Mau rudal berapa ratus ribu dari Hamas sana, susah. Makanya orang tidak mengerti firman, mungkin asal bunyi. Jangan kutuk mereka. Di belakang mereka tuh Allah pencipta langit dan bumi. Saudara dengar ini. Kalau sudah di sana tidak boleh. Bahkan tidak ada yang bisa mencabut mereka lagi. Tetapi ini yang terjadi, yang kita lihat sejak Israel merdeka sampai hari ini. Kan ada peperangan. Peperangan 6 hari, peperangan Gaza, peperangan sampai sekarang nih. Mungkin lagi berlangsung rudal-rudal berterbangan ke Israel. Atau Israel sedang terbangkan rudal ke Hamas dan lain sebagainya. Anda dengar, tidak ada orang yang bisa melawan Israel. Mereka boleh pening, mereka boleh bergabung lawan dia. Tapi saudara lihat nanti api Tuhan itu ya menjilat ke kiri ke kanan. Mungkin api yang sekarang ya Tuhan pakai rudal-rudal Israel. Saudara mau lihat ayatnya? Mari kita maju lagi. Zakaria pasal 12. Mulai ayat 1 dahulu ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saudara lihat di sini ya. Ayat 1 dimulai dengan ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Jadi ini saya tidak out of context ya. Betul-betul firman Allah yang kita kutip. Tuhan ngomong apa tentang bangsa ini dan bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Setelah mereka dibawa pulang dan Tuhan bilang kamu tidak akan dicabut lagi dari situ. Tidak akan. Sampai Tuhan Yesus kembali. Tidak mungkin dicabut dari situ lagi. Tapi bagaimana? Yang kita lihat sekarang orang sekeliling dia rese sekali. Dulu peperangan semua 10 negara Arab bergabung. Mau Mesir, mau segala macam itu Yordania, mau Syria, mau semua Irak segala macam. Anda lihat di sana. Betul bahwa kehadiran mereka bikin pusing itu negara-negara sekeliling mereka. Ayat 2. Perhatikan. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Ya. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Saudara garis bawah ya. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Pening, pusing lihat Israel.
Kenapa dia sekecil ini kok kuat sekali? Itu Israel. Ayat 3, lanjut dulu. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Ya, Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. itu dia. Itu yang Tuhan bilang. Jangan ganggu dia. Terus. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Saudara lihat toh. Makanya sekarang sudah mulai semua kumpul kirim tentara lawan Israel. Kebijakan dari pemerintah Indonesia juga sudah dibuat. Itu sudah ada di Alkitab. Tentu kita tidak protes bilang jangan, orang Alkitab sudah bilang orang akan lawan dia. Tapi nanti saya kasih tahu menang atau tidak, tidak mungkin. Kumpul sudah semua. Silakan pergi karena itu sudah ada di nubuatan. Jadi kami yang belajar Alkitab lihat ini di media tidak kaget. Karena kami tahu semua data tentang mereka itu ada. Saudaraku, bukankah ini membuat Anda kagum kepada Tuhan Allah? Bukan kagum pada Israel, bukan. Kagum kepada Allah yang buat mereka tercerai ke ujung-ujung bumi, Tuhan Allah. Yang bawa kembali mereka, Tuhan Allah. Yang bilang mereka tidak akan dicabut lagi, Tuhan Allah. Yang bilang bangsa-bangsa sekelilingnya akan pusing, Tuhan Allah. Yang bilang nanti seluruh bangsa-bangsa bergabung lawan mereka, Tuhan Allah. Nanti kita lihat lagi, apalagi yang Tuhan Allah ngomong tentang Israel. Saudara, di ayat 3 ini saya suka terjemahan 85-nya, dia bilang begini. Tetapi bila mana hari itu tiba, aku akan membuat Yerusalem seperti batu yang berat. Bangsa manapun yang mencoba mengangkatnya akan mendapat celaka. Semua bangsa di dunia akan bergabung untuk menyerang Yerusalem. Itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Lanjut lagi saudara-saudara, ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-4 maksud saya ya. Silakan Kak. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Iya. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Terus 6. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Silakan. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Ya. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Iya, jadi katanya api akan sambar ke kiri, ke kanan. Saudara masih ragu kah? Nyata. Lanjut dulu sampai ayat 9 karena ini masih isi penuh nubuatan tentang mereka. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Ya. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Ayat 9. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Itu yang saya takutkan. Soalnya dia sudah janji, Tuhan yang janji. Aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Israel atau Yerusalem. Jadi kekasih Tuhan, ini firman Allah ya. Bagaimanapun kita ngomong tidak asal bunyi, ada dasar. Israel tidak bisa dikalahkan, itu sudah ada dalam Alkitab.